Ya, pemirsa, saat ini kita berada di Gili Suda. Nah, ini kita lihat persiapan warga yang sudah semangat untuk melawan eksekusi. Konon ceritanya ini akan dilakukan pada tanggal 31 hari ini. Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram. Oke, kita lihat ya nanti kita perkembangannya. Wih, ini seru, pasti seru ini. Loh, pasukannya sudah berbondong-bondong nih berangkat menuju Pulau Gili Suda. Jadi seperti yang kita lihat mulai dari tadi pagi itu kita alhamdulillah hari ini disupport sama warga sekitar sini karena kaitannya sama permasalahan ini kan mereka juga punya kepentingan terkait dengan usaha pariwisatanya mereka. Pada prinsipnya kalau kami selaku kuasa hukum masing-masing pihak, kenapa hari ini kita berada di sini dan sampai detik ini kita masih bertahan dan mempertahankan upaya-upaya paksa terkait dengan eksekusi itu karena kita menganggap permasalahan ini belum selesai, di mana pada saat ini proses-proses upaya hukum yang kita lakukan itu masih berjalan dan masih diproses di Pengadilan Mataram, sedangkan upaya eksekusi ini selalu dipaksakan. Jadi seolah-olah upaya perlawanan hukum yang menurut kami itu prosedural itu tidak dianggap. Nah, sedangkan pertimbangan kami sampai detik ini, coba nanti rekan-rekan media bisa konfirmasi, tanyakan ke BPN Lombok Barat terkait dengan keabsahan sertifikat yang ada di sini. Apakah masih aktif, apakah masih absah. Nah, itulah yang menjadi dasar kami bertahan sampai detik ini di sini. Kemudian permasalahan teknis lainnya semestinya sebelum melakukan eksekusi objek ini harus melakukan eksekusi administrasi dulu terkait dengan keabsahan pemilik. Siapa yang sah? Karena SHM yang ada di Gili Suda ini masih sampai detik ini masih sah. Semestinya ada upaya hukum dulu, pembatalan dulu itu diajukan mereka ke PT UN terkait dengan siapa sebenarnya yang punya legalitas terkait dengan objek sengketa di sini. Seperti Baik, itu. terkait dengan adanya penundaan ini, apa langkah selanjutnya nanti dari pihak-pihak tertentu ini, Bang? Kalau kami, karena proses perlawanan itu masih berjalan, jadi kita maksimalkan itu dulu, kita tunggu prosesnya, hasilnya nanti seperti apa, kemudian nanti itu juga bisa kita pakai untuk melakukan langkah hukum selanjutnya. Seperti itu. Baik investor asing maupun luar negeri tidak ada yang kelihatan, Pak. Bapak tidak ada lihat turis kan? Iya. Ya, Bapak sendiri tidak lihat kan, kita sama-sama saksi tidak ada. Jadi sepi kan? Ya? Jadi sepi. Nah, ini salah satu image-nya, Pak. Yang kita takutkan image-nya. Apabila salah satu objek wisata itu ditutup, baik itu mau apalagi terlebih-lebih mau dieksekusi, itu image-nya gitu rusak. Kebetulan sekali Gili Suda ini adalah ada tempat snorkelingnya seperti itu. Itu sih, Pak. Satu pun tidak ada sekarang. Nah, ini adalah dampak dari image-nya, Pak. Isu pemerintah pusat sendiri menggaungkan untuk Indonesia Emas ini. Iya, jangan kita menjadi Indonesia Emas, itu harapan kita, sementara jadi Indonesia Perunggu namanya. Nah, perunggu itu adalah kelas apa namanya, berlian yang tidak bagus sekali, Pak, seperti itu. Jadi harapan kami, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Apapun itu menjadi warga negara kami, warga negara Indonesia harus menghormati hukum. Akan tetapi jalani dulu secara benar prosesnya. Jangan kita dizolimi. Seperti itu sih harapan kita itu. Dan saya tambah, kepala desa sudah bersurat itu. Berkali-kali saya naungkan. Kepala Desa Sukotorong Barat, Bapak Haji Saharudin bersama Kepala Dusun itu sudah bersurat pertanggal 29 Juli 2024 bersurat kepada pihak pengadilan untuk menunda. Jangan salah, menunda bukan membatalkan. Gitu. Itu seperti itu sih, Pak. Jadi tolonglah. Karena ada kaitan dengan ya karena pilkada. Persiapannya ada pilkada, terus lagi rame-ramenya. Seperti itu, Pak. Saya dapat informasi apa benar dari pihak kepala dusun atau apa gitu yang sudah memberikan surat keterangan bahwasanya membenarkan jual beli Muktin Madsun. Oh, begini. Ini informasi yang saya dapat ya. Jadi itu kalau jual beli, ini informasi yang saya dapat ya. Informasinya jual beli itu dilakukan di Desa Ampenan.
Sementara objek tanah ini adalah Desa Sekotong Barat. Jauh sekali ini. Jauh. Itu secara produk sudah salah, itu menyalahi aturan. Seharusnya jual beli itu dibuat di Desa Sekotong Barat atau notaris, gitu kan? Saksinya adalah kepala desa setempat, bukan ampenan. Ini sudah salah. Kalau ini yang dibuat, informasi yang saya dapat itu surat keterangan jual beli itu dibuat di ampenan, dan Jamal sendiri pernah menyampaikan. Jamal ini Pak Jamaluddin saya sebut ya. Jamal sendiri pernah menyampaikan tidak pernah membuat surat pernyataan. Nah, tapi di sana ada garing kepala dusun. Coba tahun 74 Pak Jamal sepertinya masih kecil-kecil, belum kepala dusun, Pak. Seperti itu, masih kecil seusia saya. Ini tahun 74 itu yang dibuatkan jual beli di ampenan. Tapi Pak Jamal sendiri mengakui, yang saya dapat informasi dari Bapak Kepala Desa, bahwa Jamal tidak pernah membuat surat pernyataan membenarkan surat jual beli itu. Jadi kalau mau buat surat jual beli, kita punya kantor desa, kita punya notaris, bukan di ampenan. Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Tapi dari sini 60 km kalau saya lihat ya, Sekotong ke Ampenan ya. Iya, kurang lebihnya jauh sekali itu. Ada apa gitu. Nah, Pak Jamaluddin sendiri itu sebagai, untuk sekarang kadus, tapi untuk tahun dulu 74 enggak ada. Kalau di-cross-check-kan dengan umurnya beliau pada saat itu masih diperkirakan umur berapa? Masih umur berapa sih? Aduh. Belum lahir. Udah lahir tapi masih lah kecil. Nah, jadi itu, tapi Jamal sendiri, yang saya sebut Jamal Bapak Kepala Dusun, saya dapat informasi dari Pak Kades, itu membantah. Beliau tidak pernah membuat surat pernyataan itu. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Di dalam pengadilan kenapa surat itu ada? Gitu? Nah, itu saya tidak tahu. Makanya kami itu butuh keadilan. Jangan kami dizolimi. Gitu. Karena Indonesia emas yang kita dijanjikan oleh Bapak Joko Widodo, presiden kita yang sama-sama kita hormati, itu Indonesia emas. Tapi kalau begini produk hukumnya, ini amburadul ini namanya ini. Kami Baik. ya. Terima kasih, Bang.